Emmanuel Ebenezer dipecat setelah jadi tersangka kasus pemerasan kepengurusan sertifikat K3. Diduga menerima uang 3 miliar. Apa perannya? Inilah selengkapnya. Emmanuel Ebenezer diamankan terkait dugaan pemerasan, khususnya dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Operasi tangkap tangan tersebut berlangsung pada Rabu malam 20 Agustus 2025 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. KPK memastikan bahwa kegiatan OTT tersebut bagian dari pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi. Pihak KPK menduga Emmanuel Ebenezer terlibat dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan jabatannya. Pemerasan itu berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi kewenangan kementerian. Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3. KPK menyebut dugaan pemerasan yang membuat Noel kena OTT telah berlangsung lama. KPK belum menjelaskan perusahaan yang diduga diperas, namun Fitrah mengungkapkan nilai pemerasan cukup besar. Emmanuel Ebenezer dipecat dari jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengklaim pria yang disapa Noel diberhentikan dari jabatan Wamenaker setelah ditetapkan sebagai tersangka. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker. Perkara ini. Cukup teman-teman? Cukup. Sudah cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Silahkan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih teman-teman media. Kita akan kembali terkait dengan penjelasan lengkap mengenai kegiatan tangkap tangan dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada Pak Ketua, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Saya langsung saja untuk efisiensi waktu. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada kegiatan tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara. Sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional.
Saat ini Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir, jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Adapun untuk tahun 2025, jumlahnya 145,77 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi.
peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktek korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu. Ya. Ya kita lihat aja nanti, ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya, barang bukti. Tentu sekali lagi kita hormati, ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini, ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya ketika layanannya kita lihat ya beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya, ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Ditjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat, Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti, ya. Dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar, ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Tapi ya. nanti ada peningkatan pelayanan perbaikan. Pasti, insya Allah. Ya. Akan ada penonaktifan pejabat yang terkait kalau misalnya memang terbukti. Iya, pasti. Oh, kalau menaker kan bukan dari menteri, ya tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah, ya. Ada perjanjian atau seperti apa? Itu kita serahkan, ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek, ya. Bapak, untuk audit ini sendiri dilakukan di Kemenaker atau di... Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK, ya. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak, Pak? Ya, tadi kan udah ada press conference tadi Belum dari. ada berarti ya, Pak, komunikasi langsung. Pak, untuk Pelayanan sertifikasi K3 ini di kasus yang terjadi ini apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga sertifikasi? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJK3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJK3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Ya udah tahan. Tapi tetap ya ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nah. Dah, nantilah detail nanti Pak Dirjen aja jawab ya. Pak, kan disebut ada sekitar 10 orang yang terseret ya, Pak. Itu dari Kemenaker semua atau gimana, Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam, tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu.
HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFA berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFA, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Yunto. Di hari yang sama, KPK resmi menetapkan Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan Immanuel Ebenezer berperan sebagai pejabat atau penyelenggara negara di Kemenaker yang mengetahui, membiarkan, bahkan meminta uang dari praktik pemerasan tersebut. Ketika hendak dihadirkan di hadapan wartawan, Immanuel Ebenezer tampak menangis dan mengusap air matanya. Ia berjalan ke ruang konferensi pers dengan mengenakan rompi oranye dan kedua tangan diborgol. Kepada wartawan dia berkata meminta maaf kepada rakyat dan menampik dirinya terjaring operasi tangkap tangan. Sejumlah barang bukti ikut disita KPK dalam OTT, uang, mobil, motor, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyono. Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, ada motor Ducati. Barang-barang hasil sitaan itu dipamerkan di area gedung KPK. Total ada 22 unit mobil dan motor yang disusun rapi di teras hingga halaman, menciptakan pemandangan layaknya sebuah showroom dadakan. Di antara barang sitaan tersebut terlihat berbagai jenis kendaraan mewah, mulai dari mobil sport seperti Nissan GT-R dan BMW, SUV seperti Hyundai Palisade dan Mitsubishi Pajero Sport, hingga mobil tangguh Jeep. Selain itu turut dipajang pula motor-motor sport mewah seperti Ducati dan skuter Vespa. Setelah menangkap Noel, KPK menyegel ruangan keselamatan dan kesehatan kerja Kemenaker. Noel menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK. Sesuai dengan ketentuan hukum, setelah melakukan OTT, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Immanuel Ebenezer. Hingga saat ini statusnya masih terperiksa dan KPK terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang bersangkutan dijadwalkan pemanggilannya besok. Ya, kami meyakini nanti kooperatif lah ya. Kami yakin saudara LM nanti kooperatif karena memang keterangan dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh teman-teman penyidik untuk membantu
membuka perkara ini supaya lebih terang, gitu ya. Nanti lagi. Lokasinya deh mas, Ini dulu capaian kinerja dulu. lokasinya dulu aja. Sementara lokasi di wilayah Jakarta, yang kemudian penyidik dalam prosesnya terus mendalami penggunaan dari dana non-budgeter tersebut untuk apa saja, untuk siapa saja. Nah, itu yang kemudian sedang didalami. Termasuk penyidik juga dalam prosesnya telah melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak di BPK. Itu terkait dengan audit kinerja yang juga sudah dilakukan terhadap PJB. Tentu informasi dan keterangan baik dari para pihak yang sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan dan juga dari rangkaian penggeledahan yang sudah dilakukan oleh penyidik, itu nanti akan dianalisis, didalami puzzle-puzzle informasinya sehingga membuat terang dari perkara ini. Sudah jatuh tertimpa tangga tak hanya ditahan di penjara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Immanuel Ebenezer alias Noel, kehilangan jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak cepat setelah Immanuel Ebenezer alias Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Noel resmi dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Surat pemberhentian tersebut ditekan Prabowo setelah KPK menetapkan Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kasus ini Noel tidak sendirian. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menyebutkan ada 10 orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut KPK, peran Noel dalam kasus ini cukup signifikan. Dia diduga tahu, membiarkan, bahkan meminta jatah dari praktik pemerasan tersebut. Selain menerima uang tunai senilai 3 miliar rupiah, Noel juga disebut-sebut menerima hadiah berupa sepeda motor mewah Ducati. Akibat perbuatannya ini, Noel dan para tersangka lainnya kini harus mendekam di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak mentolerir korupsi bahkan di tingkat pejabat tinggi sekalipun. Noel adalah relawan pendukung Jokowi yang menjadi ketua relawan Jokomania pada Pilpres 2019. Di Pilpres 2024 Noel mengalihkan dukungan ke pasangan Prabowo dan Gibran. Merujuk LHKPN yang dilaporkan pada Januari 2025 lalu, Immanuel Ebenezer tercatat memiliki harta kekayaan 17,62 miliar rupiah. Harta kekayaan Noel terdiri dari tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi 3,33 miliar rupiah, dan kas atau setara kas senilai 2 miliar rupiah. Khusus untuk transportasi, Noel melaporkan 1 kendaraan bermotor dan 4 mobil. Tidak ada mobil Nissan GT-R dan motor mewah Ducati di LHKPN tersebut. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan berita teraktual dari Trabas Media TV.